salam sukacita, salam damai sejahtera, dan salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Segala puji, hormat, dan syukur kita patut panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Kita patut mengucap syukur kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semua oleh kasih Tuhan, semua oleh anugerah Tuhan, semua oleh kekuatan yang ajaib yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Di tengah-tengah hiruk pikuk dunia, di tengah-tengah goncangan yang melanda belahan dunia pada saat ini, tetapi kita bersyukur mempunyai Allah yang hidup, Allah Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dengan kita. Firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita semua di dalam kekristenan kita, di dalam rohani kita, di dalam iman percaya kita, banyak mempunyai lawan dan musuh. Lawan yang begitu kuat, musuh yang begitu kuat, musuh yang begitu tangguh, dan musuh yang begitu licik, musuh yang sulit untuk dilihat, musuh yang sulit untuk dikenali. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua untuk kita selalu hidup waspada, hidup selalu berjaga-jaga, memperkuat iman dan percaya kita, memperkuat kerohanian kita, memperkuat iman kita, memperkuat ketaatan kita, memperkuat tempat sandaran kita. Ketika kita bersandar kepada satu hal yang mudah rapuh, maka pribadi kita pula akan menjadi pribadi yang mudah rapuh. Ketika kita bersandar kepada satu tempat yang mudah tergoyahkan, maka pribadi kita pula akan menjadi pribadi yang mudah tergoyahkan. Ketika kita bersandar kepada sesuatu yang mudah diombang-ambing, maka kita pula akan menjadi pribadi-pribadi yang mudah diombang-ambing. Demikian pula kekristenan kita, saudaraku. Kekristenan kita akan mudah diombang-ambing. Kekristenan kita akan mudah diluluhlantahkan. Kekristenan kita mudah dan mudah dihancur. Kekristenan kita akan menjadi kekristenan yang mudah rapuh, kekristenan yang kerdil, kekristenan yang tidak bertumbuh, kekristenan yang tidak berakar dengan baik, dan kekristenan yang tidak berdampak dan berbuah. Hari ini kembali firman Tuhan menyapa kita semua, mengingatkan kita semua bahwa di dalam kekristenan kita, di dalam kerohanian kita, ada perlawanan, ada pertentangan. Di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Di situ lembaga Alkitab mengingatkan kepada kita semua bahwa di dalam kekristenan kita harus untuk selalu dan selalu
memakai dan mengenakan yang namanya perlengkapan rohani. Perlengkapan rohani inilah yang akan mengokohkan iman kita, yang akan meneguhkan iman kita, yang akan menguatkan kita, yang akan memampukan kita, dan yang akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Pribadi-pribadi yang menang, pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang terus dan terus untuk tetap dan tetap berdiri. Firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal ke-6 ayat 10. Di situ dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu udara yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Itulah lawan kekristenan kita. Itulah yang acap kali membuat kekristenan kita menjadi kekristenan yang tidak berdaya, kekristenan yang tidak berdampak, kekristenan yang tidak memiliki andil apapun. Tetapi pada saat ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, hendaklah di dalam kekristenan kita menjadi kekristenan yang kuat, menjadi kekristenan yang kokoh, menjadi kekristenan yang tangguh, menjadi kekristenan yang tidak mudah rapuh. Peperangan rohani, mungkin banyak di antara kita tidak menyadari akan ada yang namanya peperangan dan peperangan rohani, perlawanan-perlawanan rohani, pertarungan-pertarungan rohani. Mungkin selama ini di dalam paradigma kita, di dalam mindset kita, menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, menjadi pengikut-pengikut Yesus, tidak ada perlawanan, tidak ada yang menentang. Tidak ada perjuangan. Sekali lagi firman Tuhan menyapa kita semua, bahwa di dalam kekristenan kita, di dalam iman percaya kita, itu ada yang dinamakan peperangan rohani. Kita bukan berhadapan dengan para perampok, dengan para pembunuh, dengan orang-orang jahat, dengan orang-orang yang tidak menginginkan perdamaian, dengan para pemberontak. Bukan, saudaraku yang dikasih Tuhan, tetapi kekristenan kita diperhadapkan dengan lawan-lawan yang begitu tangguh, dengan lawan-lawan yang begitu kuat, dengan lawan-lawan yang begitu militan, dengan lawan-lawan yang begitu dan begitu kuat. Lawan kita
tidak bisa dilihat. Lawan kita sulit untuk dikenal. Lawan kita sulit untuk ditebak. Kapan dia datang? Kapan mereka menyerbu, mengepung? Kapan mereka mengadakan perlawanan? Senjata apa yang mereka pakai? Senjata apa yang mereka pergunakan untuk melawan kekristenan kita? Tetapi kalau kita melihat dari firman Tuhan yang kita pegang bersama-sama, yang kita miliki bersama-sama, lawan kita begitu licik. Lawan kita begitu licik dan begitu licik. Mulai dari kisah Adam dan Hawa sampai kepada generasi Nuh, sampai kepada generasi Yesus Kristus. Dengan berbagai daya, berbagai upaya, lawan-lawan itu mempengaruhi. Lawan-lawan kita mencari cara untuk menjatuhkan, untuk membinasakan, untuk membunuh setiap kita, terutama kekristenan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia semakin hari semakin menuju kepada ambang kebinasaan. Dunia semakin hari semakin menuju ke arah kehancuran. Dunia semakin hari semakin menuju kepada arah akhir dan ending. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah persiapan kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, sebagai orang-orang percaya pada Tuhan? Apakah engkau tetap didapatkan mengenakan perlengkapan-perlengkapan rohani, perlengkapan-perlengkapan senjata Allah? Apakah engkau didapatkan tetap berjaga-jaga, tetap berdoa setiap saat, setiap waktu? Ketika engkau didapatkan tetap berjaga-jaga, tetap waspada, tetap berdoa, tetap mengenakan senjata-senjata rohani, perlengkapan-perlengkapan rohani, Anda akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Firman Tuhan mencatat, lawan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi lawan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah penghulu-penghulu udara, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, roh-roh jahat. Itulah lawan kekristenan kita. Berbicara tentang penguasa-penguasa, berbicara tentang pemerintah-pemerintah, berbicara tentang penghulu-penghulu udara yang gelap, berbicara tentang roh-roh jahat. Itu adalah berbicara lawan yang begitu banyak, lawan yang begitu kuat, lawan yang begitu tangguh, lawan yang begitu militan. Ketika kita hanya sebagai orang Kristen, hanya sebagai orang percaya yang tidak memperlengkapi diri, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mudah dikalahkan, yang mudah dihancurkan, yang mudah dibinasakan, yang mudah dikalahkan. Firman Tuhan saat ini membagikan
beberapa rahasia penting untuk kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang militan. Pribadi-pribadi Kristen yang kuat. Pribadi-pribadi Kristen yang tangguh. Pribadi-pribadi Kristen yang bisa bertahan. Pribadi-pribadi Kristen yang bisa melawan. Yang bisa menghancurkan setiap kubu-kubu lawan. Yang pertama, saudaraku yang dikasih Tuhan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuasa Tuhan. Itu bagian yang pertama. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Berbicara kuat di dalam Tuhan adalah orang yang haus dan lapar untuk bersekutu, untuk terus memuji Tuhan, untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk terus berserah diri kepada Tuhan, untuk terus bersandar kepada Tuhan, untuk terus menghadirkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Kuat di dalam kuasa, kuat di dalam kuasa. Tanpa kekuatan daripada Tuhan, tanpa kita kuat di dalam Tuhan, niscaya kita akan mampu melawan dan mengalahkan setiap lawan. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Mengapa kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah? Mungkin saudara-saudara mengetahui yang namanya prajurit, pasukan tentara perang. Ketika mereka mau berperang, mereka harus mengenakan seluruh perlengkapan, mulai dari alat pelindung tubuh sampai kepada alat-alat untuk berperang. Mereka kenakan. Nah, demikian juga kekristenan kita. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen dapat bertahan melawan apa? Melawan tipu muslihat iblis, melawan serangan-serangan penghulu-penghulu udara, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, melawan roh-roh jahat ini. Bagian yang ketiga, ambillah seluruh senjata Allah. Jangan sampai ketinggalan senjata-senjata Allah. Salah satunya adalah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kita bersyukur Alkitab, firman Tuhan ini setiap saat, setiap waktu bisa kita pegang, bisa kita bawa, bisa kita bacakan, bisa kita renungkan, bisa kita aplikasikan dalam setiap kehidupan kita. Kita berucap syukur kita bisa diberikan kemampuan untuk memuji, kemampuan untuk berdoa, kemampuan membaca firman Tuhan. Pakailah itu. Kitab Mazmur katakan, kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk memuliakan nama-Mu. Renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Siang dan malam kita merenungkan Taurat itu, kita merenungkan firman itu, dan kita aplikasikan dan kita bagikan firman ini, sehingga firman itu menjadi firman yang hidup,
menerangi setiap kehidupan orang dan kehidupan kita. Yang keempat, berdirilah tegak. Mengapa firman Tuhan mengajarkan kita untuk berdiri tegak? Tanpa berdiri tegak, maka lawanmu sudah melihat engkau adalah lawan yang mudah dikalahkan. Anda mengenal yang namanya Daud? Lawannya orang-orang Palestina. Lawannya Goliat yang mempunyai badan kekar, yang mempunyai badan kuat, yang mempunyai badan tinggi, yang menguasai hal-hal tentang peperangan. Sedangkan Daud merupakan anak yang baru lahir, anak kecil. Di pandangan Goliat, Daud tidak mempunyai daya apa-apa. Daud tidak mempunyai kekuatan. Tetapi ketika dia mengatakan kepada Goliat, "Hei Goliat, engkau boleh datang membawa pedang. Engkau boleh datang membawa senjata yang lengkap. Harus kau tahu, saya datang dengan membawa nama Tuhan." Dan seketika itu pula dengan alat senjata, alih-alih Goliat mati. Puji nama Tuhan. Berdiri tegak, itu melambangkan, menandakan bahwa engkau adalah pribadi yang kuat. Berdiri tegak, itu melambangkan, menandakan bahwa engkau adalah pribadi yang siap. Berdiri tegak, itu menandakan, melambangkan engkau telah siap siaga. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan pada kita pada saat ini, berdirilah tegak, berikat pinggang kebenaran, berbaju jirah keadilan, pergunakan perisai iman, terimalah ketopong keselamatan, pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan bagian kelima, tetaplah berdoa. Sebagai orang-orang percaya, sebagai pengikut-pengikut Tuhan, sebagai orang-orang Kristiani, dimanapun kita berada pada saat ini, tetaplah berdoa. Engkau tidak tahu bahasa Indonesia, engkau tidak tahu bahasa Inggris, pakai bahasamu sehari-hari. Saya orang Kalimantan, orang Dayak. Berdoalah pakai bahasa Dayak, bahasa Kalimantan. Engkau orang Batak, engkau tidak bisa bahasa Indonesia, berdoalah dengan bahasa Batakmu. Tuhan mengerti semua bahasa, karena bahasa Dia yang punya. Saudara, begitu penting kebenaran firman Tuhan pada saat ini untuk kita bersama-sama renungkan, lakukan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Ingat, lawan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi kita diperhadapkan dengan penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan roh-roh jahat. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, berdirilah teguh, jangan goyah. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan.